seorang musisi itu menikahi musiknya ya. Bungkus, edit, dia nonton, setuju, ACC. Halo musik lovers, kembali lagi bareng gue Eno Dimejo di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Di episode kali ini kita udah kehadiran nih musisi kece dari Bogor, Fikri Rasta. Udah Rahmat sekarang. Oh iya. Makasih. Jadi rame ya di sini ya. dari Fikri Rasta ke Ya, Fikri Rahmat. Biar berkah apa gimana tuh bang? Biar produk gampang masuk bro. Nama Rasta masih identik dengan sejuta hal negatif di Indonesia. Stigmanya masih ngeberatin dan kebetulan itu nama dari bokap jadi ya gue pindah dengan nama dari pemberian orang tua aja lah. Siap. Gitu. Fikri Rahmat ini merupakan artis serba bisa ya, multi talenta karena datang dari latar belakang banyak kesenian. Ya, latar belakangnya kebutuhan sih. Aktor, Ya, ya kan, aktor. stand up comedian. Tapi karena ini Soundcore Podcast, Ya. kita akan ngebahas musiknya nih. Musik. Karena Kang Fikri juga bermusik kan. Basicnya sebenarnya musik. Iya. Dulu Basicnya sempat bareng Rocker Kasarung Sama Rocker Kasarung. dengan Kang Ferdi Elemen ya. Terus kemudian sekarang punya project solo yang udah bergulir sejak 2019. Iya. Namanya Fikri and My Magic Friend. Sebelum jauh-jauh ke sono nih, ngobrolin sisi musikalitasnya dulu deh. Emang lu suka musik dari kecil apa gimana, Bang? Gue basicnya sebenarnya di musik. Memang anak musik. Maksud bu ya, gue tidak mendisklaimer diri gue adalah seorang musisi ya, tapi gue hidup dengan musik ya dari SMP, dari secara ngeband dari SMP. SMP udah mulai sotoy-sotoyan bawain Green Day gitu-gitu. Amatir Sheila on lah ya. Seven, nah. Amatir gitu, iseng-iseng. Sampai hari ini. Kemudian bergulir akhirnya bisa jadi serius ikut Rocker Kasarung tuh. Gimana sih? Dari sebelum Rocker Kasarung juga gue punya band yang jalan, cuman mungkin di media mainstream tidak terlihat aja gitu. Iya. Di media mainstream orang lebih banyak sering ngeliatnya gue di film sama di stand up. Tapi sebenarnya musiknya terus berjalan. Bahkan rutinitas gue lebih banyak kalau dikumpulin gitu lebih sering di musiknya daripada di film dan di stand upnya kegiatannya. Karena medianya lebih besar, banyak exposure. Exposure tentang lu tuh di stand up comedy. Di stand up comedy sama di film. Terus ya udah, ya berjalan sering waktu, ketemu sama Ferdi. Waktu itu Elemen lagi vakum kalau nggak salah. Yeah. Terus dia baru selesai yang project solo juga. Dia BM. Awalnya cuman gue pengen ngeband lagi nih gitu. Toh dia lagi jalan project yang solo kan gitu. Ternyata keenakan sampai akhirnya ketemu satu momen yang akhirnya jadi komitmen. Ya udah kita coba jalan yuk. Jalan. Dan di situ gue sampai selesai kontrak 5 tahun ya 2015. Iya. Berapa album waktu itu bareng Rocker Kasarung? Dan lu sebagai rapper pula di situ kan? Iya, second vokal sama rapper lah, nge-rap juga tapi nyanyi juga. Berapa album waktu itu? Rocker Kasarung tuh satu album aja. Satu album tapi banyak singlenya banyak. Gitu. Ya video klip lu dulu warawiri bro di MTV kalau nggak salah, ya kan? Rocker Kasarung lumayan rajin tuh bikin video klip ya, bikin mulu gitu. Tapi mungkin karena memang basicnya suka sama ngeband ya, bukan yang ambisi untuk band itu menjadi goalnya harus banget menjadi band populer atau band nasional banget. Jadi akhirnya runningnya benar-benar natural banget gitu. Jadi bahan bakarnya tuh hura-hura gitu. Iya, karena kecintaan kita terhadap bermusik aja sebenarnya. Gitu. Jadi banyak termasuk band yang buat sepengalaman hidup gua, band yang paling luar biasa salah satunya ya Rocker Kasarung buat gua mah. Kalau memang seluar biasa itu kenapa lu pada akhirnya memutuskan untuk hengkang? Karena secara genre, secara bermusik, tujuan bermusik yang berbeda kalau di gua. Gitu. Kalau di gua memang tujuan gua bermusik, gua pengen lebih ke arahnya diskusi lah. Oke. Gitu ya, kalau ambil dari angle agamanya mungkin gue inginnya berdakwah sebenarnya. Jadi secara rootsnya, secara musiknya, secara nuansanya itu memang banyak jauh berbeda. Tapi di Rocker Kasarung tidak bisa gue pungkirin banyak hal yang gue belajar banget di situ. Gitu. Ya. Dari segi musikalitas mungkin semua. Kemudian sistem belakang layar, bagaimana gitu. marketingkan musik, bagaimana bikin lagu, bagaimana menghak ciptakan karya-karya lo. Karena di situ gue punya legend popstar ya, ada Ferdi di situ. Iya gitu. lagi. Yang notabene-nya pengalaman dia di industri udah cukup, wah nggak usah ditanya, udah jadi legend lah ya, gitu ibaratnya living legend. Kita semua sepakat. Dan gue
sebelum di Rocker Kasarung ya basicnya ranah gue ya masih di skena, bukan mengecilkan, tapi ya gue masih cuman di underground doang gitu, di layer-layer independen gigs gitu ya. independen gitu. Gue nggak tahu industri gimana sih gitu, bener-bener blank. Jadi akhirnya waktu itu ya kenapa enggak jalan juga gitu. Sering berjalan waktu ya alhamdulillah gue dapat banyak banget sih. Banyak banget gue di Rocker Kasarung dapat ini. Kemudian akhirnya cabut dari Rocker Kasarung, memutuskan untuk membuat apa ya namanya entitas musik. Iya. Sebetulnya solo kan ini. Sebenarnya solo. Tapi di format dalam formatnya band. Fikri and My Magic Friend. Itu gimana tuh menentukan nama itu My Magic Friend tuh filosofi? Jadi awalnya sederhana sekali. Jadi lagu tuh udah ada dari lama, no. Lagu tuh dari lu banking sebelum lagu. Iya, dari sebelum Rocker Kasarung tuh udah ada beberapa lagu memang yang udah gue bikin, tapi cukup sederhana lah, nggak terlalu serius dibikin. Terus masuk Rocker Kasarung ya karena 5 tahun gue komitmen, nggak cuma sekedar kontrak, tapi emang gentleman agreementnya kita start ini sampai 5 tahun, kemudian ya let's see kita ngumpul lagi mau gimana. Setelah 5 tahun beres, gue memutuskan buat sorry man, gue bukan nggak cinta sama kalian, tapi kayaknya passion gue di sisi genrenya, di sisi tujuan agak beda jauh gitu. Gue mau pengen lebih merdeka gitu dalam berkarya. Pengennya gue yang mau gitu, yang gue mau kayak gini nih gitu. Dan kayaknya egois sekali kalau konsepnya band. Jadi gue milih solo waktu itu. Nah tapi karena konsep musiknya gue butuh player, gue berpikir daripada season player atau minus one gitu, gue sangat menghindari sekali minus one. Akhirnya yaudah kepikiran kayak Bob Marley and the Wailers, Stephen and Coconutris gitu ya, kayak gitu-gitu. Yaudahlah Fikri anda apa ya? Ari Lasso dan Alas Band. Iya gitu. Malik and the Essential. Enggak dong. Enggak ya itu ya, itu enggak ya. Akhirnya gue berpikir apa yang menarik. Nah, gue juga nggak tahu kenapa ya. Hidup gue sedikit ajaib, no. Gue dikelilingin sama teman-teman gue yang lingkungan gue, menurut gue there is like a miracle from God, kayak ajaib aja gitu. Ada orang-orang yang tipikalnya seperti ini dan alhamdulillah. Dalam konteks apa? Apapun Gitu, support. Apapun, iya yang jadi support system yang bagus buat. Ya secara karakter ajaib. Secara support sistemnya juga ajaib gitu, nggak disangka-sangka lu mau support gue gitu. Kasarnya gini deh, kalau season player gitu ya, bro ini gue ada panggungan, gue pengen banget bangun di sini, lu mau nggak bantuin gue tapi nggak ada budgetnya, ayo Fik berangkat gitu. Dengan nothing tulusnya, dan buat gue itu satu hal yang sudah ajaib ya buat di era hari ini gitu. Apalagi ini bukan band dia, ini gue ngiringin lu deh, ayo gue temenin gitu. Terus ya udah, kemudian semakin berdatangan orang-orang yang menjadi tim di Fikri and My Magic Friend ini yang karakternya juga ajaib. Yang ditambah karakter orang yang sering kali gue temukan di perjalanan hidup gue juga lumayan ajaib-ajaib gitu. Kayak lu aja kan termasuk orang ajaib ya. Tadi ada Mbak Faiz mana, ajaib juga itu kan. Ada Caca ajaib juga tuh. Itu banyak orang-orang yang menarik gitu ya, menurut gue udah langka gitu. Dan gue menganalogikan itu dengan diksi ajaib. Makanya Fikri and My Magic Friend. Kasih nama Fikri and My Magic Friend. And My Magic Friend. Itu berarti sebetulnya kalau 2019 itu bergulirnya ya. Kalau untuk banking lagu segala macam tuh jauh dari sebelum itu tuh. Nah, dirilisinnya mah tuh sebenarnya malah 2016 akhir apa 2017 awal gitu, gue lupa. Nah itu dilahirkannya si album pertama sebenarnya. Oh gitu. Iya, cuman album pertama tuh gua memang nggak tahu karena baru beres dari Rocker Kasarung juga kali ya, banyak capek, banyak bosan melakukan ritual yang rutinitas yang gitu terus gitu. Jadi gue gelontorin doang gitu dari 2016 sampai ke 2019. Di 2019 baru bikin agak profesional tuh ya. Press release-nya gue bikin, gue lempar sana sini gitu. Itu di 2018 sebenarnya. Cuman mungkin mulai kelihatannya ya, 2019. Gue inget banget tuh 2019 kita ketemu di sebuah kriaan ya, terus jualan kaset CD. Iya, jual CD dengan harga seikhlasnya. Iya, dengan harga seikhlasnya. Terus kemudian di sampulnya juga sederhana banget kan. Iya. Itu album sederhana, album pertama tuh ya. Album pertama. Dan sampai sekarang sudah 2 album. Menuju 2 album. Betul. Kita bakal bahas materi-materi di album lu berikutnya. Boleh. Tapi nanti dulu. Kita jeda dulu. Jadi Music Lovers tetap di sini di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Asik.